Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan memberikan tutorial tentang update perubahan, cara penginputan dan mendaftarkan pasien rawat inap di Simeres Kanja, khususnya untuk pasien ibu melahirkan dan bayi baru lahir. Oke, di sini saya sudah punya contoh pasien, ada Nyonya X dan bayi Nyonya X. Saya pertama mendaftarkan ibunya dulu. Untuk cara pendaftarannya, untuk alur sebelumnya masih sama sebelumnya ya, cuman perubahannya, jika sebelumnya FO saat mendaftarkan pasien ibu melahirkan itu didaftarkannya dimasukkan ke ruang VK terlebih dahulu karena mengikuti alur transit si pasien ya. Namun setelah kita monitoring dan evaluasi, banyak kekurangan di alur seperti itu. Salah satunya banyak terjadi salah pemindahan ruangan, yang seharusnya pindah malah dipulangkan pasiennya. Hasil banyak yang bingung saat menginput tindakan dan obatnya. Lalu ada juga yang salah memindahkan ruangannya, harus ke ruangan A malah mindahinnya ke ruangan B, dan itu cukup sering setelah kita lihat dan harus kita perbaiki. Makanya untuk jalur yang baru ini, si FO khususnya FO rawat inap saat mendaftarkan pertama untuk ibunya yang melahirkan itu langsung didaftarkan ke kamar inap ibunya. Contoh ibunya X ini kita asumsikan dia dirawat inap di kelas 1, berarti dia masuk ke kamar Nabawi 1. Nah, kita langsung saja kita praktekkan. Dari nyonya pasien ini kita klik satu kali, lalu klik kanan, masuk ke set status, pilih statusnya dirawat. Oke, setelah di sini tinggal dipilih nama kamarnya. Karena kita asumsikan dia dirawat di kelas 1, berarti kita cari Nabawi 1. Nah, di sini kita pilih kamar yang kosong. Saya pilih Nabawi 1A yang bed 1. Kita pilih dengan spasi. Tanggal dan jamnya kita biarkan seperti itu. Diagnosa awal masuknya saya setrika, tapi nanti bisa diisikan sesuai dengan diagnosa awal masuk pasien. Kita simpan. Nah, maka di sini pasien sudah terdaftar dirawat inap di kamar Nabawi 1A, yang mana untuk alur sebelumnya si FO mendaftarkannya ke VK dulu, dan jika ada transit maka VK yang nanti memindahkan dengan menggunakan fitur pindah ini. Tapi untuk alur yang sekarang kita tidak menggunakan lagi fitur pindah ini ya. Jadi contohnya si Nyonya X ini sebelum masuk ke kamar Nabawi 1A pasti akan melewati ruangan VK ya, dan akan ada tindakan di ruang VK. Otomatis saat pasien masuk ke ruang VK dikenakan biaya ruang VK. Nah, untuk cara memasukkan biaya ruangannya seperti apa? Untuk memasukkannya sama seperti memasukkan tindakan dokter. Saya contohkan, saya praktekkan. Bisa caranya pertama diklik pasiennya, klik kanan, masuk menu tindakan pemeriksaan, lalu masuk ke menu data tagihan tindakan rawat inap. Nanti maka akan muncul menu perawatan tindakan rawat inap. Atau cara cepatnya pun bisa dengan cara di nomor rawat, teman-teman bisa klik 2 kali, maka sama saja akan langsung muncul halaman perawatan tindakan rawat inap. Nah, nanti di penanganan dokter ya, teman-teman langsung isi di sini. Pertama dokternya isi dengan data DPJP-nya, di sini sudah betul dengan data Visionan Iqbal yang kita tentukan di awal.
di tindakan tagihan teman-teman pilih cari ruangan transit dengan kata kunci transit. Nah, di sini akan langsung ada ruang IGD VK. Di sini saya baru menyediakan tarif biaya yang 8.000. Ini berarti untuk kelas 1 sampai kelas 3. Untuk yang VIP-nya akan segera kita buatkan nanti, atau di di Kanja server live-nya sudah saya buatkan sih. Ini karena di Kanja lokal jadi belum saya buatkan, tapi di servernya sudah saya buatkan. Nanti teman-teman bisa pilih ruang IGD VK-nya itu kalau di Kanja server berdasarkan kelas seperti di sini. Jadi nanti teman-teman pilih berdasarkan kelas. Ya, karena di sini belum buat, kita pilih yang ini ruang IGD VK. Kita pilih dengan menggunakan spasi, lalu klik simpan. Oke, berarti ini sudah masuk biaya ruang IGD dan VK. Nah, lalu misalkan contohnya si pasien ini masuk lagi, transit lagi ke ruang OK atau ruang kamar operasi. Nah, sama juga pasti dikenakan biaya ruang kamar operasi. Nah, untuk memasukkan biaya kamar operasinya sama caranya seperti memasukkan tindakan seperti tadi. Di nomor rawat kembali lagi di penanganan dokter, tindakan tagihannya kita cari di sini kata kuncinya transit, misalnya ruang OK nih. Nah, kita pilih berdasarkan kelasnya, kelas 1 kita pilih, langsung simpan. Nah, sudah selesai. Nanti jika misalkan dari ruang OK pasien ini pindah ke Nabawi 1B, nah teman-teman OK nggak usah repot-repot lagi memindahkan ruangan pasiennya, karena saat di awal FO sudah mendaftarkannya langsung ke kamar Nabawi 1A. Oke. Nah, lalu untuk kewajiban menginput biaya kamar IG dan VK ini dan ruang OK ini, kewajibannya ada di masing-masing unit. Jadi saat pasien itu masuk ke ruang VK, maka teman-teman VK wajib untuk memasukkan biaya ruang IG dan VK. Sama hal juga jika misalkan pasien itu transit ke ruang OK, maka yang berkewajiban menginput biaya kamarnya adalah ruang OK. Ya, teman-teman di ruang OK. Oke, ini untuk ibunya ya. Karena yang saya tahu di lapangan ruang transit untuk ibu melahirkan itu ada 2, ruang IGD VK dan ruang K ya. Jika tidak, dia hanya ruang VK, bisa langsung ke perawatan, ruang perawatan sesuai dengan tindakan yang diterima oleh si pasiennya. Oke, lalu nanti untuk bayinya seperti apa? Nah, untuk bayinya kita contohkan langsung. Ini untuk ibunya sudah selesai ya. Kita kembali tadi ke menu registrasi rawat jalan. Nah, kita daftarkan untuk pasien bayi Nyonya X-nya. Ya, kita asumsikan bayinya sudah lahir. Ya, lalu si keluarga pasien ini mendaftarkan bayinya ke FO rawat inap. Nah, untuk bayi baru lahir ini sama juga mereka, pasien-pasien bayi lahir ini sebelum nantinya rawat gabung dengan ibunya, atau misalkan dia malah sakit dan masuk ke inkubator atau pufis, pasien bayi ini melalui beberapa ruang transit seperti ruang resusitasi bayi dan ruang perina. Nah, untuk baik, lanjut. Tadi sampai di bayi Nyonya X ya, untuk cara mendaftarkannya. Untuk yang sebelumnya tadi harus ditransit dulu ke ruang resusitasi, lalu ke ruang perina, baru nanti ke baik itu RG atau nanti bayinya bayi sakit. Nah, untuk yang awal sekarang ini si FO mendaftarkannya langsung, kita asumsikan si bayi ini bayi sehat dan RG dengan ibunya ya. Jadi nanti didaftarkannya nyatu dengan
kamar ibunya. Nah, langsung kita praktekkan caranya. Di sini saya sudah punya contoh bayinya X. Langsung kita daftarkan. Caranya klik kanan, masuk ke set status, langsung dirawat. Oke, di kamarnya kita pilih. Oh maaf, tadi kita cek dulu tadi kamar ibunya kamar apa? Nabawi 1A bed 1 ya. Kita ulangi, Nabawi 1A bed 1. Berarti si bayinya ini harus dimasukkan juga ke kamar Nabawi 1A bed 1. Oke, setelah muncul, pilih kamar, kita cari Nabawi 1A bed 1. Ya, di sini untuk status kamarnya terisi, jelas terisi karena tadi sudah diisi oleh ibunya. Nah, bagaimana caranya biar si bayinya juga mengisi di kamar yang sama, Nabawi 1A bed 1. Ya, caranya kita ganti dulu status kamarnya menjadi kosong. Kita pilih kosong, lalu kita pilih ganti. Oke, setelah menjadi kosong, baru kita pilih kamarnya untuk si bayinya ini. Kita pilih dengan spasi. Ya, tanggal dan jam kita biarkan. Jam masa awal masuknya kita setrika dulu, nanti bisa diisi oleh teman-teman untuk realnya. Dan masa awal masuknya apa? Klik simpan. Oke, maka di sini jika kita cari di keyword Nyonya X, nah terlihat di sini Nyonya X dan bayinya X sudah masuk ke kamar yang sama, yaitu Nabawi 1A bed 1. Nah, sama dengan ibunya, si bayinya ini karena tadi transit ke beberapa ruang, otomatis setiap dia masuk ke ruangan tersebut dikenakan biaya, ya. Nah, cara menginput biaya ruangannya itu seperti apa? Sama, menginputnya itu seperti tadi menginput ruangan transit si ibunya. Oke, jadi nanti cara menginputnya sama seperti input tindakan. Di nomor rawat klik 2 kali, cara cepatnya ya. Lalu di penanganan dokter, di sini dokternya pilih dengan data DPJP-nya. Kita set tadi Dr. Fajar Dias sebagai DPJP. Di tindakan tagihan, kita cari ruang transit ya, karena si bayi ini pasti akan masuk ke ruang resusitasi bayi dan ruang perina ya. Jadi kita pilih dua ruangan ini. Caranya kita checklist dua ruangan ini ya, ruang resusitasi bayi dan ruang perina, lalu kita klik simpan. Nah, ini akan langsung sudah tersimpan ruang perina dan ruang resusitasi bayi. Ya, karena saya tahu di lapangan setiap bayi lahir itu pasti akan masuk ke ruang resusitasi, lalu masuk ke ruang perina, ya. Nah, untuk tanggung jawab penginputannya ini dilakukan oleh teman-teman di ruang perinatologi, ya, baik itu menginput biaya ruang resusitasi maupun biaya ruang perina. Oke. Jadi FO nanti hanya langsung mendaftarkan ke kamar ibunya. Ya, yang tadi kita asumsikan si bayinya ini adalah bayi sehat. Nah, kalaupun misalkan setelah nanti dia lahir dan misalkan di perina setelah selesai observasi dan si bayi ini jadinya bayi sakit yang misalkan harus dirawat di inkubator atau kufis, maka nanti teman-teman di perina nih yang akan berkewajiban merubah atau memindahkan biaya kamar Nabawi bed 1 ini ke ruang inkubator atau ruang kufis, ya. Tadi sudah selesaikan ya untuk penginputan ruang perina stasi. Nah, ini biarkan saja karena biaya ruang ini tetap ditagihkan ke pasiennya saat pasien tersebut pindah ke ruang inkubator atau kufis. Nah, sekarang gimana caranya memindahkan status kamar ini dari Nabawi 1A karena dia nggak jadi RG ya ke
ruang inkubator atau kufis. Nah, di sini baru kita menggunakan fitur pindah. Ya, cuman nanti fitur pindahnya kita buat Nabawi 1A ini saat dia pindah ke status kamar terbaru, Nabawi 1A-nya dihilangkan riwayatnya. Ya, artinya si pasien ini tidak jadi ditagihkan kamar 500.000 Nabawi 1A karena emang tidak jadi RG. Jadi cara pindahnya, klik di nama pasiennya, klik pindah, lalu di kamar kita cari inkubator ya. Nah, di inkubator ini nanti kalian pilih inkubator, karena yang saya cek dan tanya ke ruang Perina ada 2 ruang inkubator. Jadi kita sediakan sesuai dengan jumlah inkubator yang ada di kita contoh pilih yang mana saja ya, yang atas ya. Lalu tanggal dan jamnya saya biarkan. Nah, di pilihan pindahnya teman-teman pilih, teman-teman Perina khususnya ya, pilih yang kamar pilihan yang nomor 1, yaitu kamar yang sebelum dihapus. Jadi kamar Nabawi 1A ini dihapus, jadi pasien nggak ditagihkan 500.000 dan pasien dihitung menginap mulai saat ini. Kamar inap lama dihapus dari billing. Coba kita simpan. Oke. Sekarang untuk inkubator, kamarnya sudah berubah menjadi inkubator. Ini kalau misalkan status si pasien berubah jadi bayi sakit. Tapi kalau misalkan tadi si pasien ini emang jadi di RG dan bayi sehat, maka teman-teman Perina nggak usah memindahkan ke inkubator kufis, biarkan saja menjadi Nabawi 1A ya. Oke, sekarang coba kita lihat di billingnya akan seperti apa nantinya. Kita contoh untuk yang ibunya dulu ya, Nyonya X ya. Kita klik kanan masuk ke billing. Nah, di sini terlihat ada Dr. DPJP dengan Dr. Iqbal, bangsal kamarnya di Nabawi 1A, nomor notanya, tanggal perawatannya ini betul hitung 1 hari, nomor RM-nya, nama pasien, alamat pasien. Di sini biaya registrasi 0, memang tidak ada biaya registrasi. Lalu ruangannya ini betul ya, tadi Nabawi 1A biaya kamar 500.000 dengan ada biaya kamar administrasi 200.000 ya untuk 1 kali check-in, sekali masuk. Nah, di sini untuk ruang transitnya akan terpisah sendiri. Nanti ada biaya ruang IGD-VK dan ruang OKRR di sini. Ya 8.000 1.500.000, total ruang 2.300.000. Oke. Untuk ibunya, ini untuk bayinya kita cek. Nah, betul ya, di sini bangsal kamar saat ini di inkubator. Tanggal perawatannya baru 1 hari, nomor RM-nya, nama pasiennya, alamatnya, Dr. DPJP Dr. Fajar Dia. Ruangannya di sini Perina 200.000 dan sini ada ruang transit terpisah ya. Ada ruang Perina dan ruang registrasi bayi, masing-masing 200.000. Oke, sekian tentang tutorial perubahan alur pendaftaran rawat inap ya. Terima kasih. Bila ada pertanyaan mangga dilanjut di WA grupnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.